dalam kekudusan-Mu. Bawa kami Tuhan, ku dekat dalam hati-Mu, hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Sekarang kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami, bawa ku dekat dalam hadir-Mu, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau baik Tuhan. Roh Kudus, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi namamu Tuhan. Ya rala baikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba sikina daba ya rala moko yang baik Tuhan. ikina daba ya rala moko daba santa karala baikina daba ya rala baikina daba ya rala moko daba santa karala baikina daba ya rala ikina daba ya rala moko daba santa karala daba ya rala moko daba ya rala baikina daba sikina daba ya rala moko daba santa karala baikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba ya rala ikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba ya rala moko daba santa karala baikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba ya rala moko daba santa karala baikina daba ya rala ikina daba ya rala moko daba santa karala baikina daba ya rala moko daba santa karala ya rala moko daba ya rala baikina daba sikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba sikina daba ya rala moko daba ya rala baikina daba ya rala moko daba sikina daba. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus kami undang Kau hadir di tempat ini. Penuhi ruangan ini Tuhan. Beracaralah di tempat ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Jesus. Haleluya. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kita nyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyikan Hosana.
hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Semua katakan, ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Semuanya katakan hosana. Yes, terima kasih Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Saya persilakan kepada hamba-Nya. layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah. Bagi nama Tuhan kita. Sembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Hosana, hosana. Haleluya. Ya rara balabaya, rara balabaya. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan, Engkau layak diagungkan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang perkasa. Biarlah setiap kali kami berkumpul hanya meninggikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang akbar, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha mulia. Dan kami percaya ketika kami umat-Mu berhimpun di tempat ini, Ya, benar Bapak. di Serambi Salomo ini kami menyembah Tuhan. Yes. Di Serambi Salomo ini kami memuji Tuhan. Amin.
yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak, Yakub, kami berkumpul di tempat ini hanya meninggikan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, sebagai pribadi yang maha hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan Tuhan, maka seisi ruangan ini dalam pagaran dan perlindungan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang tertular atau membawa virus corona. Karena kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata, ketika umat Tuhan berkumpul di Serambi Salomo, disitulah mujizat demi mujizat Engkau nyatakan. Kami percaya firman-Mu ribuan tahun yang lalu yang pernah terjadi di muka bumi. Dan kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka ketika kami berkumpul di tempat ini, hanya meninggikan Tuhan yang maha besar. Kami tidak meninggikan virus corona, kami tidak meninggikan setan, kami tidak meninggikan iblis. Amen. Namun kami meninggikan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka Tuhan yang bertahta di tempat ini, dan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan umat-Mu siap Engkau berkati, umat-Mu siap Engkau jamah, umat-Mu siap Engkau tegur dan Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ambil alih ibadah yang kedua di tempat ini Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah memberkati ibadah kami yang pertama di Gunung Sindur, demikian juga ibadah di tempat ini. Engkau pun juga hadir di tengah-tengah kami. Ambil alih ibadah ini ya Tuhan. Dan ambil alih segala kemampuan manusiawi hamba. Gantikan dengan hikmat daripada Allah. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berdasarkan akal budi hamba-Mu, namun hikmat daripada Allah yang mengurapi, menyucikan akal budi hamba-Mu. Sehingga hikmat Allah yang hamba beritakan, seluruh umat Tuhan yang mendengarkan baik di tempat ini maupun ibadah live streaming di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka bersama-sama dalam satu kesatuan roh dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, katakan sama-sama dengan saya, amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Oke. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Keajaiban Tuhan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih berlaku buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pagi saudara saya melakukan renungan. Memang minggu ini saya belum mendapatkan tema awalnya. Biasanya saya saat ketika saya bertugas dari hari Senin sampai Minggu itu terus saya dialog dengan Roh Kudus, dialog dengan Tuhan supaya apa yang harus saya sampaikan, apa kebenaran yang harus saya sampaikan kepada umat Tuhan, saudara. Nah, beberapa minggu yang lalu kurang lebih jam 1:30 saya sudah dapatkan logos itu menjadi rema dan saya langsung kirim ke Pak Adam, saudara, supaya dibuatkan flyer begitu. Nah, hari ini saudara, dari sampai kemarin saya berdoa, Tuhan apa Tuhan? Bicara Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, saudara? Dan sampai hari Sabtu pagi, Minggu pagi, saudara, pas jam 2:30
jam 3:30, setengah 4 Tuhan bangunkan saya. Saya langsung berdoa, terus mengambil iPad saya baca firman Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau hendak sampaikan kepada umat-Mu hari ini, saudara? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati saya lewat renungan pagi yang saya dapatkan, saudara. Dan tema yang saya bagikan hari ini, saudara, yaitu mujizat di tengah-tengah virus corona, saudara. Itu pagi tadi saya mendapatkan logos dan menjadi rema firman Tuhan ini, dan saya berikan judul pagi hari ini, mujizat di tengah virus corona, saudara. Ya, hari ini saudara masih ada daerah-daerah bahkan bangsa-bangsa yang masih bergumul dengan virus corona. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia bisa tetap berdiri teguh sampai hari ini, saudara, karena masih ada saudara, ada orang-orang yang berdoa untuk Indonesia. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia tidak pernah bangkrut. Yang setuju dengan saya katakan amin. Indonesia justru akan menjadi bangsa yang kuat di tengah-tengah virus corona ini. Disinilah proses yang sangat luar biasa di tengah-tengah hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-75 tahun, saudara. 75 tahun bukan proses yang sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi proses yang sedemikian rupa. Sejak hari kemerdekaan dideklarasikan, di situ goncangan-goncangan proses untuk berdirinya sebuah negara itu nggak gampang, saudara. Ada pembentukan, ada proses, bahkan tidak sedikit, saudara, anak bangsa ini harus mengorbankan nyawanya, pertumpahan darah yang harus menjadi tumbal untuk merah putih ini, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya himbau di tempat ini, saudara, kalau saudara pulang hari ini, saudara belum pasang bendera merah putih, saya himbau segera saudara pasang bendera merah putih. Kalau saudara nggak punya, saudara silahkan ambil di gereja. Ada 500 bendera merah putih yang saya sediakan. Jadi saudara bisa ambil yang belum punya bendera merah putih. Bila perlu tetangga sebelah saudara tanyai, kok belum pasang bendera merah putih? Kalau belum ambil bendera merah putih di tempat ini, saudara, kami sediakan bendera kita. Bendera kita cuman merah putih, saudara. Tidak ada bendera yang lain, saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, bendera kita warnanya merah putih, saudara. Kita tidak bisa mengubah bendera merah putih ini. Karena bendera merah putih ini ketika dikibarkan, saudara, ini bukan hadiah, bukan pemberian, saudara. Tapi penuh dengan perjuangan. Banyak anak bangsa yang mengeluarkan darah, harta, benda untuk bendera merah putih itu. Jadi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang dilahirkan di Indonesia, besar di Indonesia, bahkan kita mati di Indonesia. Dan kita harus berada di garis depan ketika NKRI ini digoncang. Ketika PBNU ini digoncang. Saudara dan saya bersama dengan saya harus berdiri di garis depan, saudara. Saudara dilahirkan di Indonesia bukan menjadi bangsa pengecut. Saudara dan saya dilahirkan sebagai bangsa Indonesia bukan menjadi orang pecundang, saudara. Tapi saudara dan saya telah mewarisi darah pahlawan itu, darah pejuang itu, yaitu Indonesia ini, saudara. Saudara bukan kelompok pengecut, saudara bukan kelompok pecundang, tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang mewarisi darah pejuang. Kita bukan pengecut, tapi saudara dan saya adalah pejuang untuk bangsa dan negara ini, bahkan untuk iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju dengan saya katakan amin. Siapa yang belum punya bendera, saudara ambil ya, ambil, pasang, ramekan hari ini. Kita bersyukur, saudara. Saya melewati dari Presiden Bapak Soeharto sampai Presiden Jokowi ini, saudara.
Saya belum pernah melihat sosok presiden yang memiliki hati yang seperti beliau ini, saudara. Jiwa beliau ini sangat luar biasa untuk Indonesia ini, saudara. Jadi saudara dan saya harus kawal beliau sampai garis akhir, saudara. Ya, dan saat hari ini belum pernah ada instruksi seperti hari ini, saudara. Nanti pas kalau tidak salah tanggal 14 Agustus ada upacara, seluruh masyarakat dihimbau untuk berdiam diri sejenak ketika tanggal 17, saudara, dihimbau sejenak, saudara, untuk mengikuti detik-detik pembacaan deklarasi kemerdekaan, saudara. Jadi coba hentikan sejenak, saudara. Saya percaya sudah viral di tangan saudara, tanda kita menghormati kemerdekaan kita ini, saudara. Saudara, saya berharap karena kita akan menjadi umat Tuhan pendusta, saudara. Kalau saudara katanya mengasihi Tuhan, kalau saudara nggak mengasihi bangsamu, berarti saudara dan saya adalah umat pendusta, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi bangsanya. Apalagi presiden telah menginstruksikan, presiden yang terpilih secara keseluruhan, dan kita harus ikuti hal ini yang baik, saudara. Supaya apa? Supaya kewibawaan Indonesia ini kembali pada tempatnya, saudara. Indonesia menjadi bangsa yang besar. Indonesia, saya selalu orasi di mana ketika saya berkhotbah dimanapun, saudara, saya selalu mengatakan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, saudara. Kenapa, saudara? Indonesia ini spesial di mata Tuhan, saudara. Indonesia ini menjadi bangsa yang khusus, saudara. Karena di dalam Alkitab, saudara, itu sudah dinubuatkan. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang akan menjadi bangsa yang perkasa, saudara, itu sudah ditulis di Alkitab, saudara, dalam kitab Yesaya yang mengatakan demikian. Bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang akan ditakuti oleh bangsa-bangsa, yaitu bangsa yang lambangnya burung buas dari timur, saudara. Bapak Ibu Saudara, burung buas dari timur itu apa? Yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah lambang dasar bangsa kita, saudara. Pancasila adalah dasar bangsa kita. Lambangnya adalah burung Garuda, burung buas dari timur, saudara. Artinya, saudara, seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini akan tunduk atas Indonesia. Dan inilah waktunya. Indonesia menjadi bangsa yang besar, Indonesia menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Karena itu, saudara, jangan pernah menukar kewarganegaraanmu, saudara. Teman saya yang ada di Vancouver, saudara, berusaha ingin balik ke Indonesia. Teman saya yang sudah jadi warga negara asing sana, dia pengen balik menjadi warga negara Indonesia, saudara. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu saudara dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Ya, apalagi 75 tahun kita memperingati hari kemerdekaan. Ya, saya rasa kalau tidak COVID ini, kita mungkin bikin acara, saudara. Saya sebetulnya sudah punya rencana untuk 17 Agustus ini kita mau ngadakan karnaval, saudara. Manusia boleh berencana, namun Tuhan yang berkehendak lain, saudara. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, saudara. Yang penting kita harus merayakan kemerdekaan itu di dalam jiwa darah kita, bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baik di muka bumi ini. Secara jasmani kita menjadi warga negara Indonesia, namun secara rohani saudara dan saya menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, seperti apa yang tadi saya katakan bahwa tema kita hari ini, mujizat di tengah corona, atas dasar apa, saudara? Atas dasar
apa saya sampaikan ini. Buka Alkitab saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, saudara. Kisah Para Rasul pasal 5, mulai dari ayat 12 sampai 16 saya bacakan. Perhatikan ibu bapak saudara sekalian kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya tidak kehilangan pesan Tuhan. Supaya saudara dan saya tidak kehilangan pesan Tuhan. Jadi saya membaca, saudara memperhatikan Alkitabnya. Jangan saya membaca firman tapi saudara main game, saudara. Jangan saya membaca firman, saudara membaca WA, saudara. Jangan, tolong WA, Instagram semuanya silent dulu. Buka Alkitab saudara. Jangan buka apa-apa selain kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, karena ketika saudara menghargai firman, berarti saudara dan saya menghargai Allah, ya. Oke, perhatikan firman Tuhan, perikopnya, judulnya yaitu tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dari judulnya saja, ibu bapak saudara sekalian, di situ dikatakan tanda-tanda. Artinya tanda-tanda ini berarti lebih dari satu, saudara. Dan di situ dikatakan mujizat-mujizat, artinya itu juga mujizat itu lebih dari satu. Banyak tanda-tanda mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, saudara, dari 2000 tahun yang lalu. Dan saya percaya firman Tuhan kuasanya tidak pernah berubah sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, judulnya tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dari judulnya saja saya sudah diberkati. Dari judulnya saja roh saya bergairah, iman saya semakin kuat, saudara. Apalagi kita akan baca secara keseluruhan. Ayat 12 mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya melihat mujizat yang pertama, saudara, di ayat 12 ini. Bagaimana mendatangkan mujizat, bagaimana menarik mujizat, bagaimana mendatangkan kuasa, bagaimana mendatangkan pertolongan Tuhan, saudara. Yang pertama di ayat 12 ini saya melihat bagaimana mujizat itu bekerja, bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja. Ternyata, saudara, dari ayat 12 itu karena ada kumpulan orang percaya. Jadi yang pertama yang menarik mujizat, menarik kuasa Tuhan, saudara, ketika orang percaya itu berkumpul, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perkumpulan saudara, ibadah saudara hari ini, percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di balik perkumpulan saudara sebagai orang yang percaya, di dalamnya mengandung mujizat, di dalamnya mengandung kuasa, di dalamnya mengandung berkat, di dalamnya mengandung kesembuhan. Saudara, karena apa? Alkitabmu mengatakan, saudara, di mana orang percaya selalu berkumpul, saudara. Jadi perkumpulan saudara sebagai orang yang percaya bukan membawa wabah, bukan membawa penyakit, bukan membawa virus corona, saudara. Atas dasar apa? Ini firman Tuhan. Garis bawahi, saudara, di situ dikatakan semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan bersekutu dalam persekutuan yang erat, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya tema hari ini mujizat di tengah corona. Kalau hari ini saudara tadi di luar dari berbagai macam sudut saudara berasal, saudara datang di tempat ini. Mungkin waktu engkau keluar rumah saudara, di depan rumah saudara ada virus yang sedang lewat, saudara. Mungkin virus itu menyentuh atau menempel dalam diri saudara. Saudara nggak tahu, belum ada reaksinya. Saudara, cara penularannya seperti itu.
Mungkin saudara dari rumah, saudara datang ke tempat ibadah ini membawa virus. Tapi saya mau patahkan, tapi saya mau katakan saudara, atas dasar firman Tuhan ini, ketika semua orang percaya berkumpul di dalam serambi Salomo, dalam persekutuan yang erat, di situ ada kuasa, di situ ada mujizat, di situ ada kedahsyatan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kuasa untuk menolak virus itu. Yang percaya katakan amin. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan. Saudara, dikatakan semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo. Serambi Salomo melambangkan berbicara tempat ibadah, saudara. Jadi berbahagialah saudara hari ini yang datang dalam ibadah pagi hari ini. Kira-kira kesimpulannya begitu, saudara. Pak, saya juga ibadah di rumah, silakan, tidak masalah. Tapi kalau saudara mau meningkatkan kualitas iman saudara, sadar atau tidak sadar, ketika engkau keluar rumah menuju bait Allah ini, saudara sedang berjihad dalam ibadahmu. Wow, keren amat ini firman saudara. Haleluya. Saudara, saudara akan menjadi pendusta, saudara akan menjadi pembohong ketika pujian tadi dinyanyikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saudara, tapi dengar virus corona gak berani keluar. Saudara, dengar virus corona gak berani ibadah. Kalau ke mall jalan, saudara. Dalam pekerjaan jalan, saudara. Bapak ibu saudara sekalian, Alkitab kita mengatakan ibadah itu lebih penting dari jalan-jalan di mall. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ibadah itu mendatangkan kebaikan. Pak Pendeta, saya membantah ada orang yang ibadah tapi tertular oleh virus corona. Ibadahnya di mana dulu? Saudara, ibadahnya di mana dulu Anda beribadah? Saudara, kalau saudara ibadah di tempat ini, saudara bersekutu sama-sama, terus ada tertular kena virus corona, maka ayat yang saya pajang di depan gereja itu saya sobek saja. Berarti itu tidak berlaku. Firman Tuhan berkata, Tuhan memagari engkau, Tuhan melindungi engkau. Saudara, seberapa engkau mempercayai kualitas kalimatullah ini, firman Allah ini dalam hidup saudara. Karena itu ketika engkau membaca firman, jangan pakai pengetahuanmu, saudara. Pakai hikmat daripada Allah, supaya saudara dan saya membaca firman Tuhan itu masuk di dalam urat nadimu, mengalir di darahmu, masuk di dalam jiwamu. Dan ketika firman itu menyatu dalam hidup saudara, saudara, saya mau beritahu, siapa yang tahu mantra saya? Setan ora doyan, demit ora ndulit, leloro padha lunga, amarga percaya, rezekine teka, saben dina bejo, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Yang enggak tahu katakan amin. Ya, haleluya. Saudara, itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah bersaksi minggu beberapa yang lalu, minggu malam Senin. Kalau minggu malam Senin ya, waktu itu saudara, saya berkata, kalau kena corona, saya sudah kena. Saudara, karena saya rasakan semuanya itu. Kalau saya mau mati sudah minggu malam Senin yang lalu, saudara. Saya rasakan bagaimana, oh kayak begini tuh orang kena corona. Saya alami, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, iman saya yang menyembuhkan. Saudara, kalau saat itu saya orang kaya, duit banyak, saudara, saya sudah dirawat ke dokter, ke rumah sakit. Nah, kalau saya dirawat, disembuhkan, saudara, lewat dokter, rumah sakit, yang dimuliakan siapa? Rumah sakit. Saudara, saya tidak bisa bersaksi mujizat, saya tidak bisa bersaksi Tuhan yang aku sembah keren. Sekalipun rumah sakit dipakai oleh Tuhan, sekalipun dokter dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan.
Tapi saya mau belajar bagaimana saya mengenal Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup, bahkan yang menghidupi saya. Dan ketika saya mengalami kuasa firman, maka saya bisa bersaksi. Saya bisa bercerita, saudara. Siapa yang menyembuhkan saya? Cuman satu kata, darah Yesus. Saudara. Pak, simple ya. Gampang Pak, sederhana obatnya, darah Yesus. Saudara. Itu yang tertulis dalam firman Tuhan. Oleh percikan darah Yesus, kamu ditahirkan. Artinya ditahirkan, berarti saudara kalau ada penyakit, ada virus, itu disembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian. Pak, ada pendeta yang gak percaya mujizat, biarkan. Yang gak percaya silahkan, yang percaya saudara alami. Saudara tinggal memilih kok. Milih yang percaya atau yang tidak percaya. Tapi kalau engkau milih yang percaya, siap-siap mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Siap-siap perkara dahsyat terjadi dalam dirimu, saudara. Dan saya mau berkata, justru inilah, saat inilah kita menjadi bagian bangsa ini untuk apa? Menyatakan kuasa Tuhan atas Indonesia. Ini saatnya, ini waktunya, saudara. Kita berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Ambil bagian di tengah-tengah bangsa ini. Yang saudara bisa apa? Doa. Yang saudara bisa apa? Ibadah. Saudara. Apalagi kalau saudara berkata gini, oh aku kan minggu ini gak ada tugas, jadi aku gak perlu ibadah. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya sekalipun gereja tidak memberi jadwal tugas, tapi engkau sudah mendapat amanah tugas dari kerajaan Allah, yaitu untuk menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Itu tugasmu sebagai penyembah Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, dan oleh rasul diadakan banyak tanda mujizat. Siapa rasul itu? Rasul itu adalah manusia yang mendapat gelar rasul, saudara. Rasul itu adalah manusia yang diangkat, yang mendapat gelar rasul. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam gereja itu ada namanya orang-orang yang diangkat mendapat jabatan pelayanan pendeta. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang melakukan mujizat? Saudara, orang yang sudah mendapatkan jabatan, gelar itu berhak mendapatkan mujizat dan melakukan mujizat. Saudara, karena di situ dikatakan oleh rasul-rasul. Kalau saya katakan begini, oleh Amos Sugianto diadakan banyak mujizat. Oleh Petrus Rihi diadakan mujizat. Oleh Yosua Alisidarta, saudara, melakukan mujizat. Pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Rasul itu adalah manusia yang mendapatkan jabatan, yang dipercayakan dalam sebuah pekerjaan Tuhan. Dan di situ dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Saudara, artinya Alkitab saya mencatat orang yang datang berbagai macam persoalan, disitulah mereka mendapatkan jawaban. Di situ mereka mendapatkan pertolongan. Di situ mereka mendapatkan mujizat. Saudara, itu tugas kita, tugas saudara. Kasih tahu teman-teman kita yang hari-hari ini depresi karena ketakutan. Hari-hari ini banyak orang-orang yang terintimidasi, saudara. Saudara, mereka ibadah nggak bisa, tapi melakukan pekerjaannya bisa. Ke warung sana bisa, ke beli ke sana bisa. Tapi kenapa ibadah tidak bisa mereka lakukan? Ada apa gerangan? Saya mau beritahu saudara, virus corona ini asalnya bukan dari Wuhan. Virus corona ini asalnya bukan dari Amerika. Virus corona ini asalnya bukan dari kutub utara yang paling pojok, paling sudut, paling belakang, yang paling di belakang yang gak kelihatan. Bukan dari situ, saudara.
Tapi saya mau beritahu, virus corona yang menyebarkan ini adalah setan, yang menyebarkan ini adalah iblis. Karena itu firman Tuhan berkata, saudara dan saya akan berhadapan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa penghulu di udara. Dan saat hari ini penghulu di udara itu namanya corona ini, saudara. Hari-hari ini, saudara. Sampai pemerintah kewalahan, saudara. Sampai bangsa-bangsa kewalahan menghadapi yang namanya virus corona ini. Tingkat kematian sudah ribuan orang mati, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang namanya peperangan. Belajar dari kisah dalam firman Tuhan. Ada 4 orang kusta. 4 orang kusta ini, saudara, sudah divonis dia kena kusta. Dan karena dia kena kusta, dia adalah orang yang dianggap najis, saudara. Dibuang, diasingkan, dan bergumul dengan virus kustanya, saudara. Dikatakan 4 orang kusta ini, kalau aku diem saja juga mati karena virus kusta ini, saudara. Tapi bagaimana kita mati benar-benar berarti bagi bangsa kita. Saudara, 4 orang kusta itu berkata, di sana ada kubu musuh yang merencanakan akan melakukan penyerangan atas bangsa kita. Daripada kita diem kena kusta, mati, lebih baik kita datengin kubu musuh itu. Kalau kita mati, kita terhormat, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, pelajari firman ini. Dan apa yang terjadi? 4 orang itu sepakat. Karena di dalam kesepakatan 4 orang itu percaya, saudara, dan melangkah. Apa yang terjadi? Ketika dia mulai melangkah, mujizat itu terjadi. Derap kakinya 4 orang kusta diubah oleh Tuhan menjadi barisan tentara pasukan berkuda. Sehingga waktu mendekati kubu musuh, saudara, kubu musuh mendengar, celaka, kita sedang diserang oleh pihak lawan, saudara. Dan akhirnya apa? Kemah-kemahnya ditinggalkan, kuda-kudanya ditinggalkan, makanan perhiasan ditinggalkan. Dia kabur, saudara, karena 4 orang kusta. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini virus corona memang ada, saudara. Tapi saya mau beritahu, jangan biarkan virus corona membunuh saudara sehingga hidupmu tidak berguna dan tidak berarti. Saudara, lebih baik apa? Saudara hari ini berjihad, datang kepada Tuhan, beribadah, berkumpul. Yang memerintahkan kita berkumpul siapa? Alkitabmu, saudara. Semua orang percaya selalu berkumpul. Serambi Salomo itu bicara tempat. Kalau saya katakan begini, semua orang percaya selalu berkumpul di JKI The Rock dalam persekutuan yang erat. Saudara, keren loh. Kecuali kalau saudara berkumpul, saudara kongko-kongko. Ketika saudara berkumpul itu kumpulan arisan, saudara, tidak ada esensi firman Tuhan. Saudara berkumpul rujakan, makan-makan, saya nggak menjamin, saudara. Tapi kalau saudara dan saya berkumpul di dalam serambi Salomo, beribadah, menyembah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, saudara, kalau di dalam perkumpulan saudara ada orang yang sakit hati, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau di dalam perkumpulan saudara ada orang yang menderita apapun jenisnya penyakitnya, disembuhkan. Karena apa? Ada orang yang berkumpul, orang percaya berkumpul menyembah Allah yang hidup. Dan di situ mujizat dari surga dinyatakan, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, atas dasar ayat ini, ayo minggu depan kita sudah mulai ibadah 4 kali. Baru saya tes saja, wah, baru saya tes, saudara. Pak, gimana Pak? Hei, haleluya. Saudara, kalau beberapa waktu ada viral, saudara.
Ada seorang pendeta lagi melakukan pemberkatan di Jawa Timur. Saudara, dalam pemberkatan pernikahan, dalam viral itu saudara, mempelai wanitanya mati kena virus corona. Pendetanya yang memberkati juga tertular. Saudara, saya berpikir sedemikian rupa kejamnya virus corona ini. Sudah nggak lihat pendeta juga saudara. Ya, pendeta pun juga diserang saudara. Artinya ini virus corona ini menurut saya kurang ajar banget saudara. Sudah nggak lihat siapa yang diserang saudara. Untungnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kalau nyerang sama saya lawan sudah. Makanya dia mikir mau nyerang saya saudara. Ya kan? Saudara, dan saya mau katakan saudara, dan itu terjadi. Sabtu kemarin kita habis melakukan pemberkatan. Hari Seninnya kami baptis orang, saudara. Ada orang-orang yang berkata, wah nanti kalau baptisan itu airnya itu ada virus corona. Kalau engkau percaya seperti itu, maka jadilah, firman Tuhan begitu. Kalau buat saya, saudara, nanti saya jelaskan, saudara, bagaimana posisi hadirat Tuhan itu menguasai orang percaya, saudara. Dan ketika orang yang dikuasai oleh hadirat Tuhan, saudara, contohnya Yosua, saudara, mau nyebrang sungai Yordan, saudara, itu para kaki imam dan imam Yosua menginjakkan sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terbelah jadi dua. Sama seperti yang dibuat oleh Musa, saudara. Arus yang deras tidak bisa menghanyutkan Yosua. Artinya apa? Mujizat terjadi ketika orang itu dikuasai oleh hadirat Tuhan, dan mujizat terjadi ketika orang itu melangkah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya berkata, mujizat masih berlaku di tengah virus corona ini. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun jemaat gereja The Rock dan yang beribadah di The Rock, saudara, kena virus corona. Saya tolak itu. Tiap waktu, tiap malam saya doakan, saudara. Saya berdoa sampai seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang kena virus corona, saudara. Kalau ada, saudara, dan saya berkata tidak ada dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Kalau ada, saudara, saya akan berdoa, saudara, dan minta mujizat terjadi. Karena apa? Saya alami. Waktu Senin pagi itu nyerang, saudara, seluruh badan saya seperti kena bakar, saudara. Ternyata, saudara, orang yang kena virus corona seperti itu tanda-tandanya. Dari seluruh keberadaan badan saya, panasnya luar biasa, saudara. Jadi benar-benar seperti saya mengalami kekeringan, saya ada di padang gurun yang menderita, saudara. Dan napas saya terkunci, saudara. Dan itu badan terasa sakit semuanya, saudara. Kayak habis berantem atau habis angkat berat, saudara. Dan malam itu, pagi itu, saudara, saya ngalami seperti itu. Tapi ketika roh saya berkata, saudara, yang tadinya ada satu suara mengatakan begini, kamu kena virus, saudara. Saya percaya suara itu suara iblis, saudara. Mengatakan begitu, kamu kena virus corona, saudara. Tapi tidak saya tanggapi suara itu. Tapi saya tetap membangun manusia roh saya. Dan setelah saya membangun manusia roh saya, ada satu kekuatan perkataan begini, darah Yesus. Semakin rasa menyakitkan dalam tubuh saya, semakin rasa sakit yang begitu luar biasa, semakin saya berkata, darah Yesus. Sampai berapa kali? 7 kali, saudara. Saya bilang, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Dan ketika yang ke-7 kali darah Yesus itu, sepertinya saya melihat ada yang terlepas di badan saya. Seperti merotolin begitu, saudara. Dan saat itu, saudara, kembali napas saya pulih. Badan saya segar, saudara. Saya merenungkan, Tuhan punya sejuta cara menolong orang, saudara. Kalau dulu zamannya Naaman kena kusta, harus mandi di sungai Yordan, menenggelamkan 7 kali, saudara. Saya mengucapkan darah Yesus 7 kali, rontok, saudara. Bapak Ibu Saudara, ini boleh dipraktekkan. Namun yang percaya, yang nggak percaya nggak terjadi, saudara.
Tapi kalau engkau percaya, saudara, kasih tahu teman-temanmu yang sakit. Kasih tahu saudara-saudara di luar sana yang mengalami sakit. Bahkan saya mau berkata, kuasa darah Yesus sampai hari ini masih relevan, saudara. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ayat 13. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 13. Mari kita lihat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati. Mujizat di tengah virus corona yang kedua, saudara, saya melihat di sini, saudara, yaitu ada kewibawaan ilahi, saudara. Ada otoritas secara supranatural. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut ayat 13 ini saya melihat ada wibawa Allah, ada otoritas Allah, ada kuasa wibawa secara umum, saudara. Bukan hanya secara pribadi lagi, secara umum, memberi dampak secara umum. Di ayat ini mengatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri, saudara. Karena apa? Terlalu kuat hadirat Tuhan itu, saudara. Orang-orang yang masih berjalan dalam logika gak berani, saudara. Seakan-akan melihat apa yang pertemuan yang mereka lakukan itu sesuatu yang aneh, saudara. Tapi ayat ini mengatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati. Saudara, ini bicara apa? Wibawa Allah, hadirat Allah, saudara. Kalau saudara dan saya hari-hari ini membangun kedekatanmu dengan firman, membangun kedekatanmu dengan Allah, saya mau beritahu, dengan sendirinya otoritas Allah itu turun dalam dirimu. Sehingga engkau akan menjadi orang yang dihormati. Bukan mencari penghormatan, bukan mencari perhatian, saudara, tapi dengan sendirinya ada penghormatan di situ. Karena apa? Wibawa Allah. Ketika orang percaya berkumpul di situ dengan erat, dengan sehati, saudara, ada otoritas Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara mau mendapatkan wibawa, saudara nggak perlu ke Gunung Kawi, saudara. Saudara nggak perlu ke tempat-tempat secara khusus untuk mendapatkan kewibawaan. Saya mau beritahu Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau engkau mau mendapatkan kewibawaan, bangun hubunganmu dalam kedekatanmu dengan Allah. Alkitabmu mengatakan, sangat dihormati orang banyak. Haleluya. Saudara, betapa keren firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau engkau mau supaya engkau dihormati, bangun kedekatanmu dengan Allah. Saudara, ini saudara kuncinya. Kalau engkau memiliki kedekatanmu dengan Allah, ada wibawa secara otoritas, secara aura, engkau bisa melihat orang ini punya wibawa, orang ini punya otoritas, orang ini punya karisma, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara, kalau engkau dekat dengan Tuhan seperti ini, wow, luar biasa, saudara. Jangan kau dekat dengan Petruk Semar Gareng Bagong, saudara. Bapak Ibu Saudara, tapi dapatkan wibawa bukan dari Semar. Engkau dapatkan wibawa bukan dari 5 Pendowo 5, saudara, bukan. Tapi ketika engkau mendapatkan kewibawaan itu, menunjukkan kedekatanmu dengan Allahmu, kedekatanmu dengan Tuhanmu, saudara. Di situ ada kewibawaan. Sehingga Alkitab mengatakan, namun mereka sangat dihormati, sangat disegani, saudara. Karena apa? Ada wibawa, saudara. Ayo belajar, saudara. Kalau orang itu meremehkan saudara, orang itu tidak menghormati saudara, jangan salahkan orang tersebut. Check and recheck. Kenapa aku ini kok orang gak dihormati? Kenapa anakku memberontak? Kenapa istriku gak menghormati? Kenapa suamiku gak menghormati? Kenapa aku sebagai pemimpin jemaatku gak menghormati? Cek, saudara, keberadaan kita. Jangan salahkan orang di sekelilingmu. Introspeksi diri.
Tuhan, kenapa ya Edo ini kok nggak menghormati saya? Contoh, saudara. Tapi Edo menghormatin saya. Ini contoh, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau orang udah nggak menghormati saudara, saudara nggak ada karisma, nggak ada wibawa, saudara, jangan salahkan orang yang tidak menghormati saudara. Justru orang yang tidak menghormati saudara itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk menegur saudara dan saya. Supaya apa? Engkau kembali datang kepada Allah, datang kepada salib itu. Engkau merendahkan diri, Tuhan. Kenapa Tuhan? Otoritas kok sudah tidak ada. Kenapa Tuhan aku doain orang kok malah mati? Oh Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah hari-hari ini aku kurang mendekat dengan Engkau? Apakah hari-hari ini aku kurang melakukan perenungan firman Tuhan? Apakah hari-hari ini aku sudah lupa tidak berpuasa lagi? Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, belajar seperti itu. Ketika engkau belajar seperti itu, saudara, orang menghormati engkau bukan karena engkau pakai udeng, saudara. Orang menghormati engkau bukan pakai syal seperti ini. Orang menghormati engkau bukan karena pakaianmu, saudara. Tapi ada wibawa Allah dalam dirimu. Ada otoritas Allah dalam dirimu. Disitulah, saudara, puji Tuhan. Yang ketiga, ayat 14, saudara. Mujizat apa di tengah virus corona ini, saudara? Menurut ayat firman Tuhan ini, ayat 14, saudara, ayat 14 mari kita baca. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, saudara, yang keempat saya melihat, saudara, terjadi multiplikasi, terjadi kelipatan, terjadi kehidupan yang memberi dampak positif, saudara. Halo, hidupmu memberi dampak positif atau negatif hari-hari ini? Di ayat 14 ini, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya. Saudara, kenapa? Mujizat dinyatakan. Saudara, mari kita berdoa. Sampai nanti ketika pemerintahan sudah mengumumkan normal. Saudara, kalau sudah pemerintah mengumumkan normal, tidak ada satu jemaat yang kena virus corona, yang rajin beribadah, tidak kena, saudara. Saudara bisa bersaksi. Artinya apa? Orang yang percaya akan bertambah. Saudara, ini Bapak Ibu saudara sekalian, terjadi pertambahan jiwa-jiwa bagi orang yang percaya. Saudara, ini firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan ini. Saya mau tanya, sudah berapa orang lewat hidupmu orang itu menjadi percaya? Tapi hari-hari ini saya melihat Bapak Ibu saudara sekalian, justru saya temukan, saudara, orang yang dulu percaya menjadi tidak percaya karena hidupmu, karena kelakuanmu, hidupmu tidak menjadi berkat, malah murtad, ninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Nggak jadi berkat. Halo, bagaimana hidup saudara di tengah-tengah keluarga? Suamimu yang belum mengenal Tuhan, apakah makin percaya atau makin jauh dengan Tuhan? Ada yang salah. Saudara, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Alkitab saya mengatakan, satu jiwa diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Itu Alkitab kita. Saudara, waktu saya mengalami keselamatan, pemulihan, seisi keluarga diselamatkan. Kalau hari ini engkau sudah bertahun-tahun, saudara, tinggal satu rumah dengan orang-orang yang belum diselamatkan dan makin jauh sama saudara, sama Tuhan, itu ada yang salah mengenai iman saudara. Kalau saudara hidup taat dengan Tuhan, janji firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Artinya apa? Satu orang yang percaya itu bisa membawa orang lain yang belum percaya.
dan menjadi berkat, saudara. Di ayat 14, mujizat yang ketiga di tengah COVID Corona ini, yaitu justru terjadi multiplikasi, saudara. Halo, engkau bisa jalan bersama dengan keluargamu, saudara. Tapi bisakah engkau membawa keluargamu kembali beribadah? Kalau imanmu, ibadah takut kena virus, maka itu terjadi. Tapi kalau engkau ibadah, engkau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada virus yang menyentuh saudara. Itu iman saya. Dan Alkitab mengatakan begitu. Saudara. Yang terakhir, saudara. Yang 15, saudara. Ayat 15. Ayat 15, coba. Bahkan mereka membawa orang-orang, apa saudara? Bahkan mereka, ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bahkan haleluya. Saya pertegas. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit luas di sini. Saya berkata bahkan mereka membawa orang-orang yang kena corona. Kira-kira begitu. Sakit karena corona, saudara. Keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus itu adalah manusia. Kebetulan di sini ada Petrus Rihi. Apabila Petrus Rihi melewati kena bayang-bayangnya orang yang sakit itu sembuh. Ada Petrus era milenial hari ini. Apakah ayat ini masih berlaku relevan di era milenial ini? Saya katakan masih. Dikatakan bahkan mereka membawa orang-orang sakit. Ini gereja yang sehat. Ini Serambi Salomo. Seperti itu. Bukan gereja tutup. Bukan gereja penakut. Saudara. Kami sampai hari ini masih tetap buka. Saudara. Silahkan orang berbagai macam datang. Orang sakit apapun saya terima. Saudara, karena saya tahu kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pengennya begini sih. Ayat ini berkata begini. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya pengennya begini. Apabila Amos lewat, setidak-tidaknya kena bayangannya mengenai salah satu seorang di antara mereka sembuh, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa dahsyatnya kalau saudara dan saya membawa hadirat Tuhan. Orang sampai mengidolakan Petrus, memiliki sebuah keyakinan, iman kalau kena bayangannya aja orang itu sembuh, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara punya kemampuan daya pikir iman yang kualitasnya seperti ini enggak? Yang ada malah pendetanya diomongin. Apaan itu pendeta? Nyinggung-nyinggung persepuluhan, nyinggung-nyinggung persembahan. Apaan itu? Dengar saudara. Kalau engkau memperkatakan seperti itu kepada seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, berkatmu kekunci. Saudara, apalagi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh tidak mencari keuntungan dari saudara. Gereja ini saya bangun, saya mendirikan itu karena Tuhan. Di balik gereja ini kami tidak bicara untung rugi.
Saudara mau memberi persepuluhan saya terima. Enggak pun juga ora patean saudara. Hidup saya bukan karena persembahan saudara. Hidup saya bukan karena persepuluhan saudara. Hidup saya bergantung kepada Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah Yehova Jireh, Yehova Dasat yang sanggup memelihara. Yang punya langit dan bumi, yang mengatur segala alam ini, itu Allah saya, saudara. Saya tidak bergantung dengan organisasi gereja. Saya bergantung kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba Tuhan itu adalah biji mata Allah. Saudara, lakukan yang baik menurut engkau baik, saudara. Tapi jangan sekali-kali engkau mencibirin hamba Tuhan. Ketika Elia diledek, diomongin dari belakang, saudara. Elia diledek, botak lu, pendeta botak lu, botak, saudara. Elisa ya, iya, Elisa, saudara. Elisa marah, tidak, diem aja. Elisa tahu, tidak. Wong di belakangnya, saudara. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lihat, dia hambanya. Tiba-tiba dari semak belukar, saudara, ada beruang yang menerkam orang itu. Saudara, belajar menghormati hamba Tuhan. Saudara, jaga perkataanmu, jaga mulutmu. Saudara, biarkan hamba Tuhan yang unik yang seperti ini jangan diomongin, saudara. Doakan dan doamu berkati pendeta Amos Sugianto. Maka kalau pendeta Amos ini gembala, maka upah gembala itu akan terjadi dalam dirimu. Kalau hamba Amos ini bergerak dalam kerasulan, maka upah kerasulan itu akan terjadi dalam dirimu. Kalau hamba Tuhan ini bergerak dalam kenabian, maka upah kenabian itu terjadi dalam dirimu. Pilih mana? Mau ngutukin pendeta Amos, ngomongin pendeta Amos, mau diberkati atau enggak diberkati, kesan selanjutnya terserah Anda. Saudara, saya tidak akan membalas. Saudara, tapi hari ini saya sampaikan, saudara, supaya saudara hidupmu lebih baik. Saudara, ketika kemarin ada yang kita berkati, saudara, mereka berkata menurut adat Batak, saudara, bahwa dia masih ada hubungan saudara, tidak bisa menikah. Nah, tapi kenyataannya ini, saudara, sudah hamil di luar nikah. Gerejanya tidak mau memberkati. Sudah keliling ke gereja-gereja, nggak mau memberkati, saudara. Dan bayinya makin besar, Bapak Ibu. Datanglah kepada pendeta Amos, saudara. Menceritakan semuanya itu. Hati ini sesuai dengan namanya. Amos itu pemikul beban, saudara. Ketika dengar pasangan yang seperti ini, sudah ditolak ke gereja ABCD, alasannya bukan jemaat dan alasan kamu melanggar adat dan sebagainya. Saudara, apakah kita buang orang seperti ini? Alkitab saya mengajarkan, guru saya namanya Yesus mengajarkan. Saudara, orang perempuan yang diseret oleh para imam, saudara, didapati berzina, saudara, dan siap untuk dirajam, dibawa ke kaki Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan keluar. Jangan lempar batu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, satu persatu ninggalkan perempuan itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Waktu sudah habis. Haleluya. Itu tanda-tandanya, saudara. Ya. Tanda-tandanya. 5 menit lagi lah diskon, saudara. Tanggung ini, tangan ini sudah begini, saudara. Ya. Nanti nggak bisa balik, saudara. Ya, saya ulang, tanggung ini, saudara. Jadi akhirnya apa? Tuhan Yesus menerima dia, saudara. Demikian juga 2 orang ini. Ya sudah, lengkapin semua persyaratan, saya berkati. Terus dia bertanya, Pak, kami kena kutuk, kami takut kutuk itu terjadi.
Sederhana saya berkata, kalau kamu hidup gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu gak kerja keras, kamu males, kamu miskin, kamu melarat, maka kutuk itu akan terjadi dalam dirimu. Orang itu akan berkata, kamu kena kutuk. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, lahir baru, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, bekerja keras dengan Tuhan, engkau pulang kampung beli rumah, engkau pulang kampung bawa file fire, engkau pulang kampung membawa berkat, maka orang yang mengatakan itu kena kutuk tidak akan berkata seperti itu. Saya berkata begitu. Hanya di dalam kekristenan yang punya kuasa mengubah kutuk jadi berkat. Di agama lain gak ada. Jadi saudara, berbahagialah saudara menjadi murid Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya di dalam Kristus diberi kuasa mengubah kutuk jadi berkat. Jadi saya bilang, kalau kamu sungguh-sungguh kerja keras diberkati oleh Tuhan, saudara, bila perlu kepala adatmu saudara, engkau belikan Alphard, maka kutuk itu tidak lagi terjadi. Kalau engkau miskin, saudara, engkau datang kepada kepala adatmu, engkau minta, wah engkau dibuang, saudara. Kutuk itu tidak berlaku buat orang yang percaya, yang hidup benar-benar dengan Tuhan. Di ayat 15 ini, bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkan di atas balai-balai tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang mereka. Ayat 15 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat kuasa Tuhan tidak bisa ditahan. Mujizat di tengah corona ini, kuasa Tuhan lebih besar dari corona. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari corona. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa, biarkan dari tempat ini ada Petrus yang kedua, ada Petrus yang ketiga, ada Petrus yang keempat, ada Petrus yang ke-10, ada Petrus yang ke-20, ada Petrus yang ke-50, ada Petrus yang ke-100, ada Petrus yang ke-1000, saudara. Karena apa? Kuasa Tuhan tidak dapat dibendung, saudara. Enggak heboh yang seperti ini, saudara. Hebohnya apa? Sama profesor menemukan ini, mengklaim ini, saudara, bisa menyembuhkan, saudara. Kalau engkau menyatakan kuasa ini, engkau tumpang tangan atas orang sakit hanya dengan password yang mengatakan dalam nama Yesus, corona pergi, sembuh, saudara. Dibuktikan, loh bukti sembuh, saudara. Pakai ilmu apa, saudara? Tidak bisa. Tidak bisa. Mujizat itu tidak bisa ditangkap dengan rasio logika kita, saudara. Tidak bisa. Karena itu kekuasaan Allah. Saya berharap yang ke ayat 15 ini, supaya saudara melihat kuasa yang dahsyat. Yang terakhir ayat 16. Saudara, ayat 16. Ayat 16 berkata, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang kena corona, orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh, dan mereka semua disembuhkan. Dan tidak ditulis, maka minggu depan orang itu berbalik sakit lagi, saudara. Haleluya. Alkitab kita tidak mengatakan demikian. Ada kuasa dan dikatakan semuanya disembuhkan. Bahkan sakit jasmani dan sakit roh. Orang itu bisa sakit karena ada roh jahat, saudara. Kena guna-guna, kena santet, kena kiriman, saudara, oleh roh dikatakan. Diganggu oleh roh. Hari-hari ini banyak orang yang terganggu oleh roh, saudara. Gak bisa tidur, saudara. Ketakutan yang sedemikian berlarut-larut, itu roh, saudara. Dan Alkitab mengatakan, di ayat 16 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kedahsyatan Tuhan. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdiam diri sejenak. Nanti saya minta Pendeta Gugun untuk berdoa menyerahkan firman Tuhan buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Sungguh besar kuasa-Mu ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang sekarang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami ya Tuhan. Bagaimana jemaat-Mu yang mula-mula hidup, bagaimana mereka mengandalkan Tuhan yang luar biasa itu. Dan kami meyakini bahkan sampai saat ini pun kuasa Tuhan tetap sama. Oleh sebab itu kami memberanikan diri datang ke tempat ini ya Tuhan, untuk meminta rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, untuk tetap kami tinggal di dalam kebenaran Roh-Mu ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, namun Roh yang tetap sama, yaitu Roh Yesus Kristus, tetap tinggal di dalam hati dan hidup kami. Pimpin kami senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu senantiasa di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan, agar kuasa dari tempat tinggi yang senantiasa menaungi, atas kuasa Tuhan sendiri yang tetap memberikan kuasa di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami menyadari segala kelemahan kami, namun Engkau Allah yang akan tetap menguatkan dan meneguhkan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita tutup dan saudara belum diberkati oleh Tuhan, kita kembali minggu depan, saudara. Ya, iman saya sih sudah berani 4 kali sebetulnya, buat 4 kali, jadi 1 jam saja. Kalau saudara